Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Sumber Daya Manusia akan memperkenalkan diri. Saya Alifia Nurrohmah, NIM 1780071. Saya Raniku Sumawardani, NIM 1780101. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Sumber Daya Manusia. Mata kuliah Sumber Daya Manusia adalah salah satu mata kuliah yang harus diselesaikan oleh mahasiswa PGSD. Mata kuliah Sumber Daya Manusia ini terdapat materi tentang di mana sebuah organisasi memiliki peranan yang cukup penting, sebab seorang pemimpin tidak bisa menjalankan kegiatan organisasi secara mandiri. Pemimpin memerlukan bantuan dari orang lain, salah satunya adalah pegawai. Sumber daya manusia itu merupakan salah satu kunci dalam menjalankan kegiatan organisasi agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian kinerja sumber daya manusia berbasis kompetensi. Pokok bahasan yang akan dibahas pada materi ini adalah yang pertama, pengertian, yang kedua, pengukuran penilaian, yang ketiga, tujuan, yang keempat, faktor, yang kelima, permasalahan. Adapun tujuan yang akan dibahas pada materi ini yang pertama yaitu penilaian kinerja sumber daya manusia berbasis kompetensi ini untuk mengetahui strategi organisasi yang dapat dipadukan dengan soft skill, hard skill, social skill, dan mental skill. Yang kedua, penilaian kinerja sumber daya manusia berbasis kompetensi yang ada di dalam organisasi tidaklah selalu sesuai dengan apa yang dituntut untuk keberhasilan sebuah pekerjaan. Pengertian penilaian kinerja sumber daya manusia yang akan saya jabarkan satu persatu. Yang pertama adalah penilaian. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil. Selanjutnya, kinerja. Kinerja merupakan suatu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kemudian sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu sendiri yang mana manusia merupakan aspek yang sangat penting dalam sebuah perusahaan maupun organisasi. Dan yang terakhir, kompetensi. Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Selanjutnya, pengukuran penilaian kinerja berbasis kompetensi. Dilihat dari deskripsi tugas dan bidang tugas pokok pekerja yang dinilai. Kemampuan pribadi berisi tentang yang pertama yaitu soft competence atau soft skill yang dinilai adalah sama untuk masing-masing pekerja di departemen atau divisi manapun. Yang kedua, hard skill atau kemampuan yang dinilai disesuaikan dengan bidang pekerjaan dan level jabatan karyawan. Kedua, kriteria kompetensi tersebut disusun dalam sebuah format atau template sesuai dengan level jabatan dengan skala penilaian standar perusahaan. Lalu, tujuan penilaian kinerja sumber daya manusia berbasis kompetensi. Yang pertama, evaluasi yang menekankan perbandingan antar orang. Dua, pengembangan yang menekankan perubahan-perubahan dalam diri seseorang dengan berjalannya waktu. Yang ketiga, dokumentasi. Keputusan-keputusan sumber daya manusia bila terjadi peningkatan. Yang keempat, penilaian kinerja dapat menimbulkan potensi untuk mengidentifikasi kebutuhan bagi strategi dan program-program baru. Yang kelima, mensejajarkan tugas individu dengan tujuan organisasi. Selanjutnya, menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sumber daya manusia berbasis kompetensi dan efektivitas serta efisiensi. Efektivitas, bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut berhasil. Efisiensi, bila akibat yang dicari-cari tidak penting atau remeh, maka kegiatan tersebut tidak berhasil. Otoritas atau wewenang, sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam suatu organisasi formal yang dimiliki seorang anggota organisasi kepada anggota yang lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja sesuai dengan kontribusinya.
Kemudian ada disiplin. Disiplin kegiatan karyawan yang bersangkutan dalam menghormati perjanjian kerja dengan organisasi di mana dia bekerja. Kemudian inisiatif, yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreativitas dalam membentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Kemudian akan dijelaskan permasalahan penilaian kinerja sumber daya manusia berbasis kompetensi. Yang pertama, penilaian kinerja seharusnya dilakukan secara adil dan objektif dengan memperlakukan setiap manusia sama dan sesuai dengan pencapaian sasaran kinerja. Yang kedua, permasalahan muncul ketika banyak hal dan pendapat dipertemukan dengan fakta berdasarkan data, sehingga memunculkan pertanyaan bahwa manajemen kinerja apa yang paling baik dan relevan menyentuh semua bagian organisasi. Dari materi yang sudah dijabarkan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa sumber daya manusia merupakan sebuah investasi strategi berjangka panjang dan berdimensi luas. Oleh karena itu memerlukan kesatupaduan langkah dan kemauan dari pimpinan sebagai penentu kebijakan dan karyawan sebagai subjek pengembangan. Penilaian kinerja sumber daya manusia berbasis kompetensi yang bersifat soft skill, hard skill, social skill maupun mental skill sudah menjadi tuntutan yang dapat terelakkan bagi organisasi di era kompetensi global untuk menunjang performance individual maupun organisasional. Sekian materi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.